Dari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Desa Adat Padang Tegal terletak di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa ini terbagi menjadi 4 banjar adat, yakni Banjar Padang Tegal Kaje, Padang Tegal Mekarsari, Padang Tegal Tengah, dan Padang Tegal Klod dengan jumlah 672 kakak. Selain terkenal dengan potensi wisata Manggi Forestnya, dalam hal pembangunan desa, menurut Bendese Desa Adat Padang Tegal, Imade Gandra, juga sedang menggiatkan dalam mengimplementasikan konsep Trihita Karana terutama dalam hal lingkungan. Upaya dan kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan sangat baik. Tentu hal ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala-skala. Ya, kalau konsep pembangunan di Padang Tegal kita mengarah kepada konsep Trihita Karana yang mana memang itu menjadi tujuan daripada pembangunan di Bali. Dari Trihita Karana kita pilah-pilah ya. Kalau pembangunan di bidang parayangan itu sudah sangat normal, di mana-mana sudah berjalan. Pembangunan di bidang pewongan kita efektif melaksanakan beberapa hal terkait dengan edukasi masyarakat, pemberian beasiswa ke masyarakat, ke anak-anak sekolah kita, pemberian edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bisa diharapkan oleh desa adat. Nah, terkait dengan pelemahan ini yang memang menjadi concern kita karena kita berada di daerah pariwisata yang mana wisatawan di Ubud adalah kebanyakan wisatawan asing. Ubud kita harapkan terutama Padang Tegal adalah menjadi destinasi yang memang bersih, ramah lingkungan. Nah, dengan begitu kita stressing di sini yang fokus kita lakukan adalah penataan pelemahan di bidang lingkungan. Jadi kita dari 2012 mulai menangani sampah daripada Desa Adat Padang Tegal secara mandiri dengan pembentukan rumah kompos Padang Tegal. Nah, di dalam rumah kompos Padang Tegal ini ada edukasian atau tempat pembelajaran yang kita lakukan, ya terutama terhadap gimana caranya menata atau menangani sampah itu sendiri. Nah, di sini di rumah kompos Padang Tegal kita lakukan pemilahan dari sumber dari rumah tangga itu sendiri. Kita lakukan pemilahan. Ada 2 bagian yang kita lakukan, organik dan non organik. Ya, kenapa kita lakukan pemilahan? Karena proses penanganan di rumah kompos adalah terpilah. Ya, karena tanpa terpilah kita akan menghadapi hal sesuatu yang sangat sulit pada saat proses pembuatan kompos itu sendiri. Nah, sebagai contoh yang kita lakukan mulai 2012, memang edukasi ke masyarakat adalah hal yang paling berat bagi kami ya. Di 2 tahun pertama masyarakat memang sangat sulit mengikuti apa yang kita mau di Padang Tegal. Nah, syukur kami punya baga pelemahan yang secara terus-menerus termasuk tim rumah kompos, manajemen rumah kompos yang terus-menerus melakukan edukasi ke masyarakat, baik itu ke PKK, ke anak-anak sekolah, ke muda-mudi, Yohana yang kita lakukan secara rutin setiap minggu, bergilir.
Aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan yang bersih sudah mulai dirasakan oleh masyarakat yang ikut berperan di dalamnya. Desa adat juga telah membentuk tim khusus, yakni Bage Pelemahan dalam segi lingkungan yang terdiri dari SDM unggul di bidangnya. Kesadaran masyarakat di Desa Adat Padang Tegal serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan sampah demi menjaga alam dan lingkungan yang ada. Keseriusan dalam hal pelemahan ini juga telah termuat dalam Prarem Desa Adat Padang Tegal, sehingga sinergitas semua elemen untuk mewujudkan lingkungan bebas sampah bisa tercapai. Nah, sehingga di 2 tahun pertama mereka mulai merasakan perubahan yang terjadi di Padang Tegal. Lingkungan mulai bersih, yang dulunya plastik berserakan di mana-mana jadi mulai bersih. Dan tujuan kita sebenarnya di rumah kompos adalah untuk mendapatkan perubahan di bidang lingkungan. Jadi kompos-kompos yang kita hasilkan kita manfaatkan untuk tanaman yang ada di wilayah kita di Padang Tegal. Mulai dari rumah tangga yang kita harapkan bisa membuat kebun organik, walaupun itu kecil-kecilan tapi bermanfaat bagi rumah tangga itu sendiri. Paling tidak mereka bisa menanam sayuran, bisa memanfaatkan tanah-tanah kosong yang mereka harapkan untuk kegiatan penanaman organik. Nah, terus yang tidak kalah penting adalah untuk membangkitkan Bali, mengembalikan Bali kepada asalnya. Kalau Bali dulu semua bersumber dari organik, tapi sekian tahun sudah kita mengarah ke pupuk-pupuk yang pakai kimia. Dan ini memang betul-betul merusak tanah kita di Bali. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan semua pihak, terutama desa adat yang lain, dengan adanya Rumah Kompos Padang Tegal sebagai tempat edukasi, kami harapkan desa-desa adat yang lain ikut berperan. Artinya kami menyiapkan tempat edukasi, kami persilahkan desa adat yang lain yang ingin belajar tentang penataan sampah, mereka boleh datang, silahkan kami tunggu, sehingga kita di Bali bisa bergerak bersama-sama, karena tidak mungkin satu desa adat bisa menyelesaikan masalah yang begitu kompleks. Jadi secara keseluruhan kalau memang semua desa adat ikut ambil andil dalam penataan lingkungan, maka waktunya tidak akan terlalu lama untuk Bali bangkit menjadi destinasi wisata yang bersih, ramah lingkungan. Terkait dengan pemerintah, kami di Desa Adat sangat mengharapkan dukungan berupa memberikan bantuan edukasi kepada desa-desa adat yang ada di Bali. Terus kedua, kalau memungkinkan membuatkan aturan sehingga semua desa adat wajib melakukan penataan terhadap lingkungan. Nah, karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk menata desa adat yang ada di Bali, apalagi sekarang desa adat merupakan bagian dari pemerintah dengan adanya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Jadi jalur untuk mengedukasi atau menerapkan aturan kepada desa adat sudah terbuka lebar. Sekarang tinggal pemerintah melanjutkan dengan melakukan target apa yang ingin dicapai dengan adanya penataan lingkungan ini. Masalah sampah tentu menjadi masalah kita bersama. Untuk itu diharapkan program pengelolaan sampah di Desa Adat Padang Tegal bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya dalam segi penanganan sampah, khususnya sampah organik, dalam menjaga keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali.